Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Farah Farisanti. Di video kali ini aku berkesempatan untuk mempresentasikan hasil artikel yang telah aku buat dari review beberapa jurnal yang telah aku lakukan. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah di pengembangan pembelajaran IPA. Baik, tanpa perlu lama-lama kita langsung aja lanjut ke inti pembahasan presentasi kali ini. Judul yang aku angkat di artikel ini adalah keterkaitan antara problem-based learning dan literasi sains. Berdasarkan hasil studi PISA yang telah dilakukan di tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dalam ketercapaian murid. PISA 2015 ini diikuti oleh 72 negara dan Indonesia menempati peringkat keempat dengan poin 22,1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan bahwa masih banyak PR untuk Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil studi PISA, Indonesia masih menempati rata-rata di bawah negara-negara OECD. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut merupakan suatu latar belakang dari permasalahan ini. Untuk dapat mengetahui bagaimana keterkaitan antara problem-based learning dan literasi sains, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kelebihan dari problem-based learning itu sendiri. Lalu yang kedua adalah aspek apa saja yang menjadi asesmen pada PISA. Dan yang ketiga baru kita dapat mengetahui keterkaitan antara problem-based learning dan literasi sains. Definisi dari problem-based learning adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang pendekatannya itu berupa kajian permasalahan di kehidupan nyata yang menyorot pada proses pembelajaran itu sendiri dan bertujuan untuk memberikan rangsang peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang telah disajikan. Sedangkan hasil studi PISA mendefinisikan literasi sebagai kapasitas individu dalam menggunakan pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ini dapat meliputi mendefinisikan pertanyaan, menarik kesimpulan, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang telah dipahami tentang dunia dan interaksi manusia. Nah, tujuan dari literasi sains ini agar peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami suatu perdebatan sosial yang mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait sains dan teknologi dan ikut berpartisipasi dalam perdebatan itu sendiri. Nah, seseorang yang literat adalah seseorang yang dapat menggunakan konsep sainsnya untuk menilai dan mengambil keputusan sehari-hari saat seseorang tersebut berhubungan dengan orang lain, lingkungan, masyarakat, serta perkembangan sosial dan ekonomi. Sintaks model pembelajaran based learning yang dikemukakan Abidin itu meliputi 7 fase. Untuk fase yang pertama itu menemukan masalah. Untuk fase yang kedua itu membangun struktur kerja. Fase 3 menetapkan suatu permasalahan. Fase 4 itu mengumpulkan berbagai informasi. Fase 5 itu merumuskan solusi. Fase 6 itu menentukan solusi yang terbaik, dan fase yang terakhir itu menyajikan solusi. Nah, bila ditinjau dari sintaks-sintaks yang ada di dalam problem-based learning, itu mempunyai kelebihan tersendiri dan mempunyai pengaruh besar kepada peserta didik. Kelebihan dalam problem-based learning itu meliputi berpikir kritis, membentuk sikap belajar siswa, dan membentuk sikap ilmiah pada diri siswa. Selanjutnya, asesmen PISA yang diadakan pada tahun 2015 menilai 4 aspek yang terdapat dalam literasi sains. Aspek yang pertama itu konteks, aspek yang kedua itu pengetahuan, aspek yang ketiga itu kompetensi, dan aspek yang keempat itu sikap. Nah, aspek konteks ini berisikan tentang isu-isu sains yang bersifat personal maupun global yang telah terjadi maupun yang belum terjadi dan membutuhkan pemahaman sains dan teknologi. Untuk aspek pengetahuan itu berisikan tentang pemahaman akan fakta-fakta maupun konsep sains serta teori penjelasan dalam membangun landasan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya untuk aspek kompetensi berisikan tentang kemampuan seseorang dalam menjelaskan permasalahan yang telah terjadi secara ilmiah. Selanjutnya untuk aspek yang terakhir yaitu aspek sikap berisikan tentang seperangkat sikap yang ditunjukkan dengan minat terhadap sains dalam menyelesaikan isu-isu ilmiah. Setelah itu, bagaimana sih keterkaitan antara problem-based learning dan literasi sains? Nah, hal ini literasi sains dapat diartikan sebagai kemampuan akhir siswa yang memiliki keempat aspek yang terdapat dalam literasi sains, yaitu tentang konteks, pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Sedangkan problem-based learning bisa diartikan sebagai solusi berupa proses yang nantinya akan
mencapai aspek-aspek yang terdapat dalam literasi sains dan berakhir menjadi kemampuan berliterasi. Untuk aspek konteks dalam literasi sains bisa dicapai dengan sintaks problem-based learning yang ke-1, yaitu menemukan permasalahan. Untuk aspek pengetahuan dalam literasi sains bisa dicapai dengan sintaks ke-4 dalam problem-based learning, yaitu tentang mengumpulkan berbagai informasi. Selanjutnya untuk aspek keterampilan dalam literasi sains bisa dicapai dengan sintaks ke-5 dan ke-6 pada problem-based learning, yaitu tentang merumuskan solusi dan menentukan solusi yang paling terbaik. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu aspek sikap dalam literasi sains bisa dicapai dengan sintaks ke-7 dalam problem-based learning, yaitu menyajikan solusi. Nah, lalu kesimpulan seperti apa yang dapat kita ambil? Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari judul artikel ini adalah fase-fase dalam problem-based learning itu mengantarkan seseorang untuk mencapai aspek demi aspek dalam literasi sains yang kemudian akan menghasilkan kemampuan seseorang untuk berliterasi. Ya baik, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk kalian yang suka, silahkan like, komen, dan share video ini, serta tinggalkan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.